Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kembali kita mendengarkan firman Tuhan dengan didasari pembacaan Matius 10 ayat 34 sampai 39. Saya bacakan demikian. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudaraku, demikian pembacaan kita. Berbahagia saudara yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup sesehari. Haleluya. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, perenungan kita akan firman Tuhan hari ini saya beri judul Memanggul Senjatanya Tuhan. Ada satu peperangan yang tidak akan kunjung berhenti kita hadapi selama kita berada di dunia ini. Peperangan ini terjadi bisa antar bangsa, antar suku, antar keluarga, antar saudara, bahkan dalam diri sendiri seseorang saja. Peperangan apa itu? Perang mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan hal itu terutama ketika seorang mau mengikut Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tahu bahwa setiap orang yang mau mengikutinya pasti akan dimusuhi oleh keluarga. Mengapa mereka akan dimusuhi oleh keluarga? Karena ikut Yesus berarti meninggalkan satu tradisi, model nenek moyang, satu tradisi beragama yang telah dijalani dari dahulu, sebagaimana kita telah renungkan pada minggu yang lalu. Ketika beragama hanyalah melestarikan satu tradisi, maka ibadah kita bukan lagi memuliakan Tuhan, tetapi memuliakan tradisi beragama itu sendiri. Ketika beragama menjadi cara untuk memuliakan tradisi beragama, maka setiap orang yang meninggalkan tradisi agama itu adalah pengkhianat agama. Dan pengkhianat agama identik dengan mengkhianati Tuhan yang dimuliakan dalam tradisi itu. Hukumnya adalah salib. Itu yang terjadi di keyakinan beragama Yahudi. Karena itulah firman Tuhan Yesus hari ini berbunyi, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa lebih mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudaraku, membaca ayat-ayat di atas terkesan bahwa Tuhan Yesus
merekomendasikan perang melawan keluarga demi mengikut dia. Namun perhatikanlah kalimat berikut. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kata-kata Tuhan Yesus tersebut menyatakan kepada kita bahwa yang dimaksudkannya bukanlah tentang kewajiban untuk memusuhi keluarga demi bisa mengikuti dia, melainkan kecenderungan kita untuk mengamankan diri dari segala resiko, terlebih kehilangan nyawa pada saat kita mau mengikut Tuhan Yesus. Itulah yang sedang ditegur oleh Tuhan Yesus. Musuh kita yang terdekat adalah kekhawatiran kita, ketakutan kita akan diri sendiri. Sebagai risiko ketika kita mau mengikuti Tuhan Yesus Kristus dengan segala teladan yang harusnya kita jalani. Karena musuh kita yang terdekat adalah diri kita sendiri dengan berbagai kekhawatiran dan ketakutannya. Maka dengan senjata apakah kita harus menghadapi agar kita bisa memenangkan perang tersebut? Pastilah bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, bukan dengan pistol, bukan dengan bedil atau laras panjang. Senjata kita adalah pikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku, kata Tuhan Yesus. Saudaraku, pikul salib adalah kesimpulan dari janganlah kalah terhadap kejahatan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ketika Tuhan Yesus di kayu salib, ia berdoa kepada Bapa, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku, dalam kalimat Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kejahatan orang-orang yang membenci dia, bahkan menyalibkannya, tetaplah satu kejahatan di mata Tuhan. Satu kejahatan konsekuensinya adalah dihukum dengan hukuman setimpal atau seberat-beratnya. Tetapi teladan Tuhan Yesus adalah meminta Bapa mengampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku, ada banyak persoalan di dunia ini dilakukan dalam ketidaktahuan. Dan salah satunya, dan ini yang terbesar, adalah ketika orang membenci orang lain karena beralih agama atau berbeda agama. Umumnya terjadi karena ketidaktahuan. Orang Kristen dimusuhi karena dipandang sesat sebab telah menyembah yakni Yesus sebagai Tuhan. Yesus yang adalah manusia disembah sebagai Tuhan. Mereka tidak tahu, dan kalaupun mereka berusaha tahu dengan membaca Alkitab, mereka gagal memahami bahwa Yesus adalah perwujudan firman Allah yang menjadi manusia. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah bagian dari Allah sendiri. Sehingga apa yang difirmankan Allah itu yang terjadi
dalam permulaan penciptaan. Saudaraku, sepanjang hal itu tidak dipahami, maka sepanjang itu pula orang Kristen akan dibenci karena dipandang telah menuhankan manusia Yesus. Lalu dengan apakah kita harus membalas kebencian orang lain terhadap cara beriman kita? Firman Tuhan hari ini, ayat pembimbingnya berbunyi, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Maka dalam hal ini kalau kita bawa dalam konteks orang yang membenci kita, bunyinya, kalahkanlah kebencian dengan kebaikan. Saudaraku, panggul senjatanya Tuhan sebagai judul daripada renungan kita hari ini. Artinya kita pikul salib. Dan apakah itu pikul salib? Apakah kita pikul kayu palang kemana-mana di atas dunia ini? Kalau itu kita lakukan, itu orang gila. Pikul salib adalah mempraktekkan cara-cara hidup Tuhan Yesus Kristus. Dan salah satunya adalah menerima kenyataan bahwa ada orang yang dalam ketidaktahuannya berbuat salah. Dan kalau kita memanggul senjatanya Tuhan, maka pilihan kita tidak bisa lain kecuali pikul salib. Pikul salib adalah mempraktekkan hidup, yakni menerima orang lain bisa salah di dalam ketidaktahuan mereka dan melepaskan pengampunan bagi mereka. Pikul salib adalah memilih mengutamakan cara Kristus dalam menghadapi aksi jahat manusia di dunia ini daripada memilih cara kita pribadi yang cenderung ingin memenangkan diri sendiri dengan menuntut penghukuman terhadap orang lain. Ketika senjata Tuhan yang kita panggul, artinya cara-cara Tuhan Yesuslah yang kita pakai dalam menyelesaikan masalah-masalah hidup, maka akan terwujudlah kedamaian di hati kita, kedamaian di keluarga kita, kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, selagi kita hidup, mari panggul senjatanya Tuhan. Amin.